pertanyaannya adalah ketika dia boleh KB itu apa dasar hukumnya? Nah, nanti lihat di Al-Qur'an diterangkan sangat jelas bahwa sehingga kan lihat orang-orang dulu punya rumah besar-besar, anaknya 6, anaknya 7, 8, 9, 10 itu hal biasa, 12 pun biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ditunggu temannya untuk pengajian TPA. Tapi untuk teman-teman yang lain, nonton Vertizon TV aja yuk. Ya. Ada loh yang di dekat rumahku tuh masih pakai nada gitu. Sama, di mana-mana sama. Lama banget. Rasanya aku ingin sebagai mantan penyiar ya, yang masih jadi penyiar juga, itu kayaknya pengen memberikan nada yang lain ya kan ya. Kok harus kayak gitu? Emang harus kayak gitu? Apa emang ngajarinnya kayak gitu ya? Perlu dibahas mungkin clue-nya gitu, pakemnya gitu. Iya benar, biar itu ini tuh panggilan TPA mungkin gitu ya. Nah, kalau yang sekarang ini adalah panggilan buat teman-teman Vertizon TV yang belum like dan subscribe, langsung like dan subscribe karena kita mau ngobrol-ngobrol ini yang lebih seru dan juga pastinya bermanfaat, berfaedah gitu kan ya untuk menunggu buka puasa sore hari ini. Baik, kita sudah ada Ustaz Menif, kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai KB. Ya. Kalau buat aku KB itu keluarga banyak rencana sih Us. Soalnya gitu banyak rencana di keluarga aku, tapi ya belum semuanya terlaksana kan. Tapi memang ada sih banyak perdebatan di situ gitu teman-teman. Aku bahkan juga seperti itu kan, yang anaknya tuh udah berapa, terus habis itu dia juga galau mau steril. Steril nggak boleh kan katanya kalau sama suaminya. Waktu itu anaknya udah 4 kalau nggak salah, suaminya pengen steril, tapi kan katanya kalau tidak ada indikasi khusus nggak boleh ya steril itu di dalam Islam. Nah, kita tanya ke yang lebih ahli aja deh. Oke, jadi kalau KB dalam Islam hukumnya boleh. Boleh ya Us? Tapi tidak wajib ya, jadi boleh. Jadi tidak ada kewajiban tetapi boleh. Nah, pertanyaannya adalah ketika dia boleh KB itu apa dasar hukumnya? Nah, nanti lihat di Al-Qur'an diterangkan sangat jelas bahwa janganlah engkau meninggalkan generasi yang lemah di belakang kemudian hari. Nah, inilah yang dipakai ketika orang dalam tanda petik itu hamil lahiran itu kan ketika belum tahu ilmu medis mungkin orang itu persepsinya gampang-gampang aja ya. Nah, kalau orang dulu percaya ya makanannya terkontrol, pola hidupnya terkontrol, lebih kontaminasinya sedikit, polusi udaranya sedikit, kemudian ruangan untuk anak-anaknya begitu sangat luasnya, sehingga kan lihat orang-orang dulu punya rumah besar-besar, anaknya 6, anaknya 7, 8, 9, 10 itu hal biasa, 12 pun biasa. Itu kan. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata usia manusia tidak hanya usia yang menurun, tapi tingkat derajat kesehatannya pun turun juga. Karena pola makan, pola pikir, pola perilaku dan polusi udara dan lain-lain. Maka sekarang ini kan yang bisa menyuplai kan antioksidan kan, karena memang banyak oksidasi yang terjadi di sekitar kita. Nah, itu berimbas kepada kemudian kesehatan ibu. Nah, ternyata orang itu begitu ada masa nifas itu kasihan kan. Ternyata ketika hamil ibu itu mengalami kenaikan berat badan sekian kilogram. Nah, dia untuk menjadi agak kecil lagi atau paling tidak mendekati yang normal dulu itu butuh waktu kan. Benar. Nah, stunting itu kan jadi masalah juga kan ketika anak baru disusui muncul lagi yang baru dan sebagainya gitu kan, itu kan timbul konflik-konflik batin karena nggak terlayani dengan maksimal si anak ini. Jadi jangan sampai peristiwa kehamilan dan kelahiran dan mendidik anak menjadi peristiwa stres bagi ibunya, karena itu sudah sumber stres sendiri. Tetapi karena anaknya cuma fokus satu dulu, gantian maksud saya, habis nyusui ini selesai, ada sedikit perbaikan kemudian hamil lagi. Jadi inilah pentingnya KB itu kan keluarga berencana. Artinya memprogramkan kehamilan. Jadi yang dilarang, yang haram itu adalah menolak kelahiran. Kalau merencanakan kelahiran boleh ya. Ini adiknya si ini kapan ya baiknya, karena nanti ini masuk sekolah biar gini-gini, dia boleh ngetrik dengan cara ya. Yang nggak boleh itu menolak kelahiran. Sudah hamil ditolak. Waduh kok hamil ya mas, kok gagal KB-nya. Wah, itu nggak boleh bilang gitu, karena di sisi lain banyak orang yang sampai hari itu pengen punya anak nggak bisa. Asli banyak sekali. Kita doakan kalau ada teman-teman Vertizon yang belum punya omongan segera bukan Allah omongan. Amin ya rabbal alamin. Oke, karena kita juga ikut prihatin, artinya empati pada mereka. Karena anak itu bukan yang bikin kita, Allah yang bikin. Kalau yang bikin kita coba bisa pesan modelnya nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, artinya itu Allah yang punya kuasa terhadap itu. Nah, kembali ke tadi. Nah, sekarang gimana Ustadz KB? Boleh nggak? Boleh, silahkan dilakukan. Karena itu penting untuk kesehatan ibu anak, kesehatan jiwanya juga, dan termasuk juga untuk kesehatan
keuangan. Nah, artinya kan semua disiapkan gitu. Walaupun anak itu adalah rezekinya dari Allah, iya, semuanya yakin. Tetapi posisinya keyakinan ini ditindaklanjuti, di follow up dengan apa? Ilmu. Benar. Dengan ilmu. Nah, sekarang kan jelas bapaknya gajinya berapa, ibunya berapa, anak begini, maka itu perlu ada persiapan. Paling tidak itu kemudian oh ya ini untuk persiapan anak. Walaupun enggak terlalu detail amat kemudian takut-takut amat, ya tidak. Makanya walaupun KB tetap berdoa ketika berhubungan, karena sampai detik ini belum ada KB yang efektif 100%. Bener. Kecuali vasektomi dan tubektomi atau sterilisasi lah kalau bahasa lainnya. Tapi menggunakan alat yang lain itu masih berpotensi. Baik itu pil, ya, baik itu dengan IUD ataupun dengan sonte ataupun dengan karet itu ya. Bener. Ya, itu juga berpotensi, masih ada potensi. Bener. Nah, kenapa tetap berdoa? Kalau nanti hamil, alhamdulillah. Jika tidak, ya nggak masalah. Nah, karena disesuaikan. Nah, bagaimana hukum steril? Steril itu boleh kalau dilakukan untuk kondisi tertentu. Contoh, sesar. Dokter sampai detik ini ada maksimalnya ya, terbagi menjadi 2 pendapat. Ada dokter satu mengatakan 2 habis itu steril. Ada yang mengatakan 3 habis itu steril. Karena ada yang berani 2, ada yang berani 3. Nah, ini lihat kondisi ibunya. Jadi evaluasi total. Nah, kalau yang ada itu biasanya di 2. Kalau yang sampai ketiga ini ada tapi memang harus kawal ketat ya. Nah, kalau sudah ketiga, kalau yang kedua ini oke lah nggak steril. Karena apa? Dia masih punya kesempatan hamil sekali lagi. Misalnya masih mau. Tapi kalau dia sudah sampai ke sesar yang ketiga dan tiga-tiganya sesar, maka ini wajib steril. Tidak hanya boleh tapi wajib. Kenapa? Kalau nanti sampai lolos, bahaya. Bahaya. Ya? Lebih baik ini digagalkan di awal dengan cara langsung disteril gitu kan. Itu lebih menyelamatkan. Nah, jadi hukum KB itu juga muncul juga rekomendasinya dengan kedokteran ya, tidak semerta-merta berdiri sendiri. Itu harus ada itunya. Jadi monggo ada yang KB tapi alami. Ya boleh, misalnya dengan siklus haid. Artinya dia menghitung siklus haidnya gitu kan, masa subur dan enggak suburnya. Walaupun ini menurut keterangan dari Dr. Boyke juga rawan. Karena ketika perempuan orgasme bisa jadi dia mendadak sel telurnya yang tadinya belum matang ya jadi siap. Nah, itu jadi masalah juga gitu kan. Nah, terus ada yang menggunakan sistem azl. Azl itu dikeluarkan di luar. Jadi ditarik alatnya kemudian dikeluarkan di luar gitu kan. Ya, itu boleh nggak Ustaz? Ya boleh aja, tidak ada masalah gitu kan. Karena itu sebagai salah satu teknik ya, tapi semuanya ada resikonya masing-masing ya. Ada resiko yang tidak bisa diduga, ada yang bisa diduga, tergantung dari masing-masing. Nah, prinsipnya adalah bagi teman-teman yang tidak ingin KB, pokoknya saya bismillah, pokoknya berapapun cetakan dari Allah masih bisa saya pakai. Monggo, nggak apa-apa. Karena dia tahu konsekuensi dan resikonya masing-masing. Nah, gitu loh. Jadi kita nggak boleh nyalain orang yang nggak KB. Kenapa? Karena dia punya jalan hidup, pikiran, dan keyakinan sendiri. Benar, resikonya juga ditanggung sendiri. Ya, tapi bagi Anda yang KB, yang nggak KB, kemudian nggak boleh haramin yang KB. Ngapain? Kamu takut sama rezeki anakmu? Hah? Kamu nggak yakin sama Allah? Ya jangan gitu cara tanyanya. Coba kamu tanya dulu ke dokter itu bagaimana siklusnya seorang ibu habis hamil, melahirkan, dia perlu apalagi kalau sesar Mbak Dini. Kalau biasa kan kata ini tidak hanya kata, itu betul kan, kalau dia normal sakitnya sakit langsung tapi habis itu segera cepat sembuhnya. Iya benar. Kalau sesar nggak sakit tapi sembuhnya setelahnya lama. Itu recovery-nya itu lama. Lama sekali. Semuanya tuh benar-benar menjadi ibu ya usia. Iya. Nggak ada perbandingan. Ya, jadi antara sesar sama nggak sesar itu semuanya jadi ibu. Nah, kenapa ada sesar? Itu adalah jawaban. Jadi gini, dulu itu kenapa ada kenapa dalam Islam ada tulisannya bahwa ibu yang melahirkan anak dan kemudian meninggal dunia ketika melahirkan atau setelah melahirkan itu seperti orang yang jihad fisabilillah. Iya, matinya syahid ya. Kenapa? Karena betul-betul ada yang akan terjadi. Nah, kejadian ini dulu belum bisa diantisipasi karena belum ada USG kan. Jadi nggak tahu ini sungsang nggak sungsang, nggak tahu kalau ini plasenta previa. Sehingga apa? Dia toh nyawa betul-betul. Bisa jadi dia selamat, anaknya nggak selamat, bisa jadi anaknya selamat dia nggak selamat, atau dua-duanya nggak selamat gitu kan. Maka pahalanya besar sekali. Nah sekarang insya Allah bisa diantisipasi nih.
dari awal, oh ini mau plasenta, hati-hati. Nah, dan sebagainya. Nah, jadi bapak-bapak nggak usah kemudian berdebat sama istrinya, KB itu halal. Yang halal adalah KB-nya terpaksa. Nah, kadang-kadang maka diskusi dulu. Jangan sampai kemudian dipaksa, kamu harus dulu. Nah, nanti jadi masalah. Kan sekarang juga pria ber-KB juga banyak gitu kan, walaupun istri ber-KB ya oke, gitu lah. Yang penting ada komunikasi itu gitu. yang paling utama ya, dan perencanaan mungkin kan. Namanya orang tua kan pengen yang terbaik untuk anak-anaknya gitu. Melihat finansialnya sekarang mungkin dua dulu, mungkin nanti kalau semua baik terus KB-nya dilepas gitu kan, juga ada perencanaan ya usia, tidak haram gitu. Baik, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan obrolan kita di sore hari ini. Semoga nanti teman-teman bisa bergabung lagi di obrolan sebelum buka puasa bersama Vertizon TV. Temanya apa? Seperti biasa, ditunggu aja ya. Terima kasih, kita pamit undur diri dulu ya Us ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.